Di sebuah sudut kehidupan, ketika rambut telah memutih, langkah menjadi pelan, dan tangan mulai gemetar saat menggenggam, banyak orang mengira perjalanan sudah hampir usai. Dunia terasa semakin jauh, sementara akhirat seakan makin dekat. Namun justru pada fase itu, ada yang mulai merasakan panggilan yang lembut di dalam hati, yaitu sebuah kerinduan untuk benar-benar mengenal Allah, bukan hanya lewat syariat yang selama ini dijalani, melainkan lewat rasa yang lebih dalam. Inilah awal dari perjalanan menuju makrifat, perjalanan yang tidak semua orang temukan, bahkan meski masih muda dan kuat. Tetapi seorang lansia, dengan segala keterbatasannya, bisa memulai langkah ini dengan cahaya yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kasih dari kami, Nafas Cahaya Lansia. Semoga kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang Allah melingkupi para sahabat setia yang menonton tayangan ini, baik para lansia, pralansia, maupun keluarga yang penuh cinta mendampingi mereka. Mari kita buka pertemuan ini dengan doa sederhana. Ya Allah, limpahkanlah cahayamu kepada kami. Bukakanlah hati para penonton untuk menerima hikmah, lapangkanlah dada mereka dengan kasih sayangmu, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai wasilah untuk semakin dekat kepadamu. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nafas Cahaya Lansia, usia senja adalah masa yang penuh tanda-tanda. Tubuh sudah tak lagi sekuat dulu. Punggung mulai membungkuk, pendengaran tidak lagi tajam, penglihatan mulai kabur. Ingatan seringkali berkhianat, membuat kita lupa hal-hal sederhana. Namun tahukah kita, justru di sanalah Allah sedang memberikan isyarat yang indah, bahwa dunia memang fana, sementara yang abadi adalah Allah, tempat kita kembali. Seorang kakek yang pernah kutemui bercerita, dulu, ketika muda, ia sibuk bekerja. Hidupnya habis untuk mengejar harta, membangun rumah, membesarkan anak. Hingga akhirnya ia tua, pensiun, lalu kesehatannya menurun. Awalnya ia sedih, merasa tak lagi berguna. Namun suatu malam, ketika ia terbangun karena sulit tidur, ia terduduk dalam sepi. Hanya zikir yang mampu ia lafalkan dengan suara lirih. Saat itu ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Sejak saat itulah ia mulai belajar makrifatullah, mengenal Allah lewat hati yang pasrah. Inilah perjalanan yang sering terlambat disadari banyak orang, bahwa justru ketika kita kehilangan kekuatan lahir, Allah memberi ruang untuk kekuatan batin. Namun perjalanan ini tentu tidak mudah. Banyak lansia yang merasa minder dan berkata, saya sudah tua, sudah lemah, pikiran sering lupa, apa masih bisa belajar makrifat? Pertanyaan itu wajar, tetapi ingat, ilmu makrifat bukanlah soal hafalan, bukan pula soal daya fisik. Makrifat adalah rasa, dan rasa tidak pernah tua. Selama hati masih berdetak, masih ada kesempatan untuk mendekat. Kadang, di titik inilah tensi kehidupan lansia muncul. Mereka menghadapi dua ujian besar, yaitu, tubuh yang melemah dan jiwa yang gelisah. Ketika badan tak lagi kuat, mudah muncul rasa putus asa. Ketika ingatan sering hilang, muncul rasa takut ditinggalkan. Namun, justru dengan semua itu, Allah ingin kita belajar. Karena makrifat tidak menuntut tubuh yang kuat, melainkan hati yang ikhlas. Ada satu kisah yang menyentuh. Seorang nenek yang sering lupa nama cucunya, bahkan kadang lupa sedang berada di mana, tapi saat mendengar azan, ia langsung menjawab, "Labaik Allahumma labaik." Ia masih ingat Allah. Inilah makrifat yang sejati, bukan ingatan dunia yang utama, tapi ingatan hati kepada Sang Pencipta. Banyak orang mengira, belajar makrifat harus dengan kemampuan tinggi, hafalan banyak, atau pengetahuan luas. Padahal,
Seorang lansia dengan keterbatasannya bisa melampaui itu semua hanya dengan hati yang tulus. Ia mungkin tidak mampu membaca kitab-kitab besar, tapi setiap hembusan nafasnya bisa menjadi zikir. Ia mungkin tidak sanggup ikut kajian panjang, tapi setiap duduk diamnya bisa menjadi tafakur. Ia mungkin tidak lagi mampu mengingat banyak doa, tapi satu kata, Allah, yang ia ulang berkali-kali dengan hati penuh cinta, itu sudah cukup sebagai jalan menuju makrifat. Maka, apa nasihat praktis bagi para lansia dan keluarganya? Pertama, jangan merasa terlambat. Selama masih ada kesempatan hidup, maka pintu menuju Allah tetap terbuka. Kedua, sederhanakan ibadah. Jika tubuh tidak mampu salat berdiri, maka duduklah. Jika tidak kuat duduk, maka berbaringlah. Allah tidak melihat posisi tubuh, tapi ketundukan hati. Ketiga, perbanyak zikir dengan lafaz yang ringan. Cukup menyebut nama Allah berulang-ulang dalam hati, sambil menarik nafas dan menghembuskannya dengan tenang. Inilah latihan makrifat yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Keempat, jadikan keterbatasan sebagai jalan syukur. Setiap rasa sakit, setiap lupa, setiap lemah adalah tanda Allah sedang menarik perhatian kita, seolah berkata, kembalilah kepadaku. Kelima, keluarga punya peran besar. Jangan biarkan lansia merasa sendiri. Dampingi mereka, dengarkan cerita mereka, ajak mereka berzikir bersama. Karena kadang yang dibutuhkan lansia bukan nasihat panjang, melainkan teman untuk mengingat Allah bersama. Sahabat nafas cahaya lansia, pada akhirnya perjalanan makrifat di usia senja adalah perjalanan pulang. Tidak ada kata terlambat untuk pulang. Justru keterbatasanlah yang membuat langkah itu terasa lebih nyata. Ketika dunia mulai terlepas dari genggaman, saat itulah kita bisa menggenggam erat nama Allah. Maka marilah kita belajar bersama, menjadikan setiap nafas sebagai zikir, setiap kelemahan sebagai pengingat, setiap lupa sebagai ruang untuk kembali ingat pada Allah. Semoga perjalanan singkat ini membuat kita semakin dekat, semakin cinta, dan semakin pasrah kepada Allah. Terima kasih telah menyimak bersama kami. Semoga video ini bermanfaat, menjadi inspirasi bagi para lansia, pralansia, dan keluarga yang mendampingi dengan cinta. Jangan lupa untuk mendukung channel Nafas Cahaya Lansia dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak sahabat yang bisa mendapatkan pencerahan. Tulis juga pengalaman atau doa terbaikmu di kolom komentar, siapa tahu bisa menjadi penguat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.